Halo Movie Gang, kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film drama thriller menegangkan yang berjudul Red Dawn. Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang sedang berlibur ke suatu lembah di mana sambil menunggu kelahiran anak pertamanya. Namun tanpa disadari mereka telah dibuntuti pembunuh berdarah dingin. Ya, sebuah perjuangan bertahan dari kejaran pembunuh. Film yang diwarnai drama rilis di awal Februari 2021 dan dibintangi oleh Anastasius Sulis dan Nana Blondell. Buat yang menyaksikan intro ini dimanapun Anda berada, jangan lupa nonton langsung di channel kesayangan saya, Pitai TV. Oke, tanpa berlama-lama, enjoy the show! Film diawali dengan suasana kelulusan di sebuah perguruan tinggi, di mana salah satu siswa bernama David menjadi yang dinyatakan lulus dan resmi menyandang gelar insinyur. Di hari bahagia ini, David juga berencana ke kekasihnya yang bernama Naja. Dengan tekad yang bulat dan keberanian yang sudah tidak terbendung, akhirnya David melamar Naja. Ya, David melamar Naja di sebuah toilet kampus. Beruntung lamaran David diterima oleh Naja, mengingat mereka sudah berpacaran cukup lama dan sudah mantap-mantap. Maksudnya, sudah mengenal pribadi masing-masing, guys. 1,5 tahun berlalu, kehidupan berumah tangga antara David dan Naja tidak seindah yang dibayangkan. Pertengkaran selalu mewarnai hari-hari mereka. Naja yang merasa kesal karena pengering mesin cucinya belum juga diperbaiki oleh David, tidak terima melihat David malah asik main Battlefield. David beralasan main game adalah hiburan untuk mengurangi stres. Det är du så jävla bra på. Fucking världsmästare. Dalam kesendiriannya, Naja mencoba mengingat kembali masa-masa indah bersama David. Seketika lamunannya terhenti ketika tetangga apartemennya yang bernama Thomas masuk ke ruang laundry untuk mencuci. Saat Thomas hendak pergi, ia melihat Naja yang terlihat pucat dan sakit, tiba-tiba saja muntah di wastafel. Naja mengatakan pada Thomas bahwa dirinya namun dirinya merasa belum yakin untuk menjalani perannya sebagai orang tua dan ibu rumah tangga, mengingat dirinya yang masih kuliah dan ingin mengejar karir terlebih dahulu. Apalagi akhir-akhir ini Naja begitu sibuk dalam aktivitasnya. Thomas mengatakan pada Naja bahwa menjadi orang tua merupakan suatu anugerah dan kebahagiaan tersendiri. Naja pun berterima kasih pada Thomas atas segala nasihat dan dukungan yang ia berikan. Di hari berikutnya, David memberikan sebuah kejutan kepada Naja. David ingin mereka berdua berlibur ke sebuah lembah pegunungan bernama Bukit Beruang. Tentunya dalam rangka memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. David berharap dengan liburan ini kembali merekatkan hubungannya dengan Naja. Dan alhamdulillah Naja pun menyetujuinya. Saat mereka transit untuk mengisi bahan bakar, mereka kedatangan 2 orang pemuda setempat yang sepertinya menunjukkan gelagat kurang baik. Apalagi salah satunya selalu memperhatikan Naja. Tidak mau terpancing keributan, mereka pun segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun David tidak sengaja menyenggol pemuda itu dan pergi meninggalkannya begitu saja sambil berharap pemuda itu tidak menyadarinya. Beberapa jam kemudian, kira-kira habis maghrib, David dan Naja akhirnya sampai di sebuah penginapan yang sebelumnya telah di-booking oleh David. David baru menyadari ternyata di lobi penginapan terdapat 2 pemuda yang sebelumnya ia temui di pom bensin. 369, det är ut genom stora dörren till vänster uppför. Kunde du minst önska er en trevlig natt? Setelah mendapatkan kunci kamarnya, David dan Naja pun pergi. Di pagi hari, tidak mau membuang waktu lebih lama, David dan Naja pun berniat langsung pergi ke lembah pegunungan Bukit Beruang. Namun tidak diduga ternyata mobil mereka mengalami kekerasan fisik.
alias digores oleh seseorang. Selain itu juga mereka menuliskan kata-kata yang rasis di bagian belakang mobil. David dan Naja meyakini pelakunya adalah kedua orang pemuda yang ia temui di pom bensin. Stanna bilen. Dalam perjalanan mereka tidak sengaja menjumpai mobil si pelaku yang terparkir. Tanpa berpikir panjang, Naja langsung turun dan melakukan hal serupa kepada mobil dua pemuda tersebut. Namun aksinya ini diketahui oleh pemuda tersebut. Singkat cerita, Naja dan David berhasil cabut dari TKP dan tiba di lembah beruang. Karena jalur yang tidak bisa dilalui mobil, mereka memutuskan menggunakan ski untuk ke lokasi yang katanya tempat Aurora berada. Saat tiba di lokasi, mereka pun mulai memasang tenda dan segala perlengkapan berkemah. Keindahan bias cahaya Aurora di malam hari ini pun akhirnya dapat mereka nikmati. Di kesempatan ini, Naja menyampaikan kepada David bahwa dirinya tengah dalam kondisi hamil. David pun sangat senang mendengarnya. Nice. Namun, tiba-tiba saja sebuah titik merah terlihat membayangi mereka. Hallå? Naja yang penasaran berniat mengecek sumber titik merah tersebut di luar tenda. Den är på dig. David pun terus berteriak agar siapapun yang menyorot mereka dengan laser tersebut menghentikan aksinya. Tidak mau membahayakan Naja, David memilih untuk mengajak Naja dan Boris anjingnya segera pergi meninggalkan tempat itu. Teror laser yang tidak juga berhenti membuat Boris si anjing keluar untuk mencari sumber sinar tersebut. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Tiba-tiba saja suara letusan sebuah senjata terdengar memecah sunyinya malam. Dan tanpa diduga kali ini yang disasar adalah diri mereka berdua. Dengan tenaga yang mereka miliki, mereka pun berlari dan bersembunyi di antara pepohonan. Naja meyakini bahwa kedua orang pemuda sebelumnya lah pelakunya. Menjelang pagi hari, David dan Naja memutuskan untuk kembali ke tenda karena David meninggalkan kunci mobilnya di tenda. Anjay nggak tuh? Udah jauh-jauh lari, kunci pakai ketinggalan. Oke, setibanya di tenda, David menemukan tenda dalam keadaan kosong karena semua barang bawaannya telah dicuri. Begitupun dengan nyawa Boris, anjing kesayangannya yang juga tidak ada. Hal ini tentu membuat Naja murka dan ingin membalas perbuatan orang tersebut. Ketika David kembali ke tenda untuk mengambil kunci, tiba-tiba saja ia terkena perangkap berburu yang ternyata telah disamarkan oleh si pelaku teror tersebut. Setelah mendapatkan pengobatan ala kadarnya, pasangan suami istri ini pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tanpa diduga, perjalanan mereka kembali ditempuh dengan resiko yang berbahaya. Kini mereka saat ini sedang dalam perburuan pelaku teror. Jag skjuter ett skott, sen laddar de om. Naas bagi David karena ia harus tertembak dan jatuh ke dalam danau yang dasar pijakannya telah retak. Dengan susah payah, Naja berhasil mengangkat David ke permukaan. Lanjut ke adegan di mana mereka akhirnya menemukan sebuah rumah di tengah hutan yang sepertinya seperti rumah singgah gitu deh. Di rumah ini Naja berhasil menghubungi dinas terkait untuk mendapatkan pertolongan. Setelah merawat luka-luka yang dialami David, Naja lanjut mengecek kondisi janin yang ada di dalam kandungannya. Dan alhamdulillah detak jantung setiap bayi terbilang sehat dan normal. Di pagi hari terdengar seseorang datang ke rumah tersebut. Ternyata petugas penyelamat yang datang adalah salah satu pemuda yang mereka temui di pom bensin. Dengan cepat dan hati-hati, Pak Sutri ini berhasil menyelinap keluar dari rumah tersebut dan sembunyi di sebuah lubang di sekitar rumah tersebut. Berhasil lolos dari kejaran sang penyelamat gunung, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun kondisi David yang kian melemah, ia kadang melihat penampakan seorang anak berjaket kuning yang selalu mengawasinya. Ser du?
David mengatakan tidak dapat melupakan peristiwa tersebut dan selalu bicara tidak karuan mengenai penyesalan sebuah perbuatan yang pernah ia lakukan. Saat bersamaan tiba-tiba saja muncul pemuda sampingnya dengan membawa senapan. Karena merasa terancam, David kemudian melumpuhkannya dengan sebuah batu yang dihantamkan ke kepala pemuda tersebut. Singkat cerita, pasangan ini meninggalkan pemuda tersebut dan memasuki salah satu rumah penduduk. Ternyata geng, rumah tersebut adalah milik bapak sang resepsionis penginapan tempat pasangan ini menginap. Naja meminta tolong untuk menghubungi ambulan dan si bapak ini pun menyanggupinya. Namun bukannya menelpon ambulans, si bapak malah menelpon seseorang yang diduga selama ini telah memburu pasangan ini. Di bawah ancaman sebuah pisau, Naja tidak habis pikir kenapa urusan sepele dengan dua pemuda tersebut malah berbuntut panjang. Namun ternyata keduanya berlindung di sebuah ruangan. Tidak terduga bagi mereka sungguh tidak dapat diterima. David menemukan foto-foto mereka terpampang di sana. Itu artinya rentetan semua peristiwa yang telah dialami itu semua direncanakan sebelumnya. Naja juga menemukan sebuah foto seorang anak kecil di antara foto mereka. Sesaat kemudian seorang pria dengan membawa senapan yang dikenali sebagai tetangga mereka yang bernama Thomas muncul di hadapan pasangan ini. Thomas mengingatkan foto anak kecil itu adalah anaknya yang telah meninggal beberapa waktu lalu. Jadi gini ceritanya geng, saat David melamar Naja di toilet, mereka itu langsung merayakan hubungan ini dengan melakukan sebuah perjalanan. Namun naas tidak dapat dihindari. Akibat kelalaian Dabra, ia malah menabrak seorang anak kecil yang sedang melintas di jalan tersebut. Ya, anak itu adalah anaknya Thomas, yang juga tetangga apartemen mereka. Anak itu meninggal di tempat. Bukannya menolong bocah tersebut, David malah memutuskan untuk melarikan diri. Sesampainya di rumah, Naja sempat terpikir untuk melapor ke polisi atas kejadian tabrak lari tersebut. Namun David meyakinkan Naja bahwa dirinya akan ditahan jika Naja melaporkan hal tersebut. Thomas masih tidak menyangka setega itu pasangan ini terhadap anak kecil yang ditabraknya hingga tewas di tempat. Thomas juga menceritakan bahwa saat itu ia sedang menerbangkan drone bersama anaknya. Karena begitu antusiasnya, anak tersebut tidak menyadari bahwa ia telah berdiri tepat di tengah jalan raya, hingga akhirnya kecelakaan itu pun terjadi. Dan kamera drone tersebut merekam kejadian di mana pasangan ini meninggalkan anak itu. Berbekal dari rekaman tersebut, Thomas mulai merencanakan balas dendam, mulai dari melacak plat nomor polisi milik David, melakukan pengintaian, hingga akhirnya memutuskan untuk pindah ke apartemen yang berdekatan dengan David dan Naja, dan berpura-pura menjadi tetangga yang baik. Ternyata Thomas juga mempersiapkan liburan mereka hingga akhirnya berulang situasi yang menentukan nasib pasangan ini. Hal ini dilakukan semata-mata agar rencana pembalasannya terwujud sesuai dengan skenario. Betapapun pasangan ini memohon ampun, sepertinya tidak mampu untuk membuat Thomas memaafkan mereka. Kali ini Thomas memaksa David untuk mengebor bayi yang ada di dalam kandungan Naja. Saat Naja hendak dieksekusi, tiba-tiba saja sang penyelamat hutan datang. Melihat situasi yang terjadi, pemuda ini menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak mau skenario berantakan, Thomas menembak pemuda tersebut yang akibatnya si bapak pemilik penginapan ikut menjadi korban. Dengan memanfaatkan situasi yang kacau, David berusaha membebaskan Naja. David yang merasa sudah tidak mampu melanjutkan pelariannya meminta Naja untuk segera pergi. Spring. Dalam pelariannya, Naja tidak sengaja kepaduk sosok mayat dari pemuda yang sebelumnya dihantam batu oleh David. Naja kemudian berinisiatif mengambil senjata mayat tersebut dan kembali untuk menyelamatkan David. Di bawah todongan senjata, akhirnya Thomas urung mengeksekusi David. Namun, yang terjadi justru Naja tewas ditembak kepalanya.
oleh istri dari Thomas yang tiba-tiba saja hadir di tempat itu. David memohon kepada Thomas agar ia segera dibunuh, karena tanpa Naja di sisinya hidupnya tidak berakhir lagi. Thomas mengatakan kini David merasakan apa yang dulu ia rasakan. Nyawa telah dibayar nyawa. Thomas pun meninggalkan David begitu saja. Ya, meninggalkan David dalam keadaan hampa tanpa seorang pun di sisinya. Anjay, dan film pun Thomas. Oke, terima kasih buat Movie Gang yang sudah menyaksikan tayangan ini secara full. Jangan lupa subscribe, like, dan share.